Oke guys, kembali lagi bersama Ken History TV. Hari ini kita akan membahas perang/week kedua. Nah, mohon maaf untuk konten ini dari kemarin sudah syuting beberapa kali dan tidak diupload sudah 2 minggu yang lalu ini, dan pada saat ini saya akan upload ke YouTube. Karena masalah tidak bisa mendownload background musik, jadi ya saya skip aja dulu ya musik itunya ya, dan digantikan oleh musik-musik yang ada. Tapi tenang aja kok, background musiknya juga menarik. Pokoknya anthem negara yang bersangkutan ya. Oke, mari kita mulai. Perang/week kedua. Perang/week kedua/week Holstein. Perang/week kedua adalah konflik militer kedua atas masalah /week Holstein abad ke-19. Perang ini dimulai pada tanggal 1 Februari 1864 ketika pasukan Prusia dan Austria melintasi perbatasan ke Schleswig. Kerajaan Denmark bertempur melawan kerajaan Prusia dan Kekaisaran Austria. Seperti perang/week pertama 1848 sampai 1852, perang ini diperebutkan untuk menguasai wilayah Kadipaten Schleswig, Holstein dan Lauenburg. Karena perselisihan suksesi tentang mereka ketika Raja Denmark meninggal tanpa pewaris yang dapat diterima oleh Konfederasi Jerman. Perang dimulai setelah disahkannya Konstitusi November 1863 yang mengintegrasikan Kadipaten Schleswig ke Kerajaan Denmark yang melanggar Protokol London. Jadi ini ada peta ini. Nah, jadi ini petanya Schleswig-Holstein. Nah, ini yang admin lingkarin biru ini itu wilayah Denmark, Kerajaan Denmark. Dan ini adalah wilayah Schleswig, dan ini adalah Holstein. Nah ya, jadi kok hilang? Oh ini. Oke. Nah ini Holstein, dan ini Schleswig, dan ini Kerajaan Denmark, Koninkrijks Danemark. Nah, jadi di sini saya tidak bahas perang/week pertama karena yang lebih lebih fun gitu atau lebih menantang itu perang/week kedua. Jika di perang/week pertama Kerajaan Denmark menang, tidak begitu dengan perang/week kedua. Nah, wilayah yang dilingkari merah ini adalah wilayah yang diterima Prusia atas Konvensi Gastein tahun 1865 yang merupakan hasil perang ini ya. Lingkaran merah itu adalah wilayah Schleswig, diterima itu adalah kepunyaan Prusia. Yang dilingkari hijau itu Holstein, ini ya, itu kepemilikannya Austria. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin admin jelaskan, yaitu batas dan permasalahan wilayah dengan Prusia, Austria. Seperti yang dilingkari oleh warna hitam ini, itu perbatasan Holstein, wilayah Austria, ke Koninkrijks Hannover atau Kerajaan Hanover yang
merupakan Konfederasi Jerman Utara atau Konfederasi Jerman waktu itu. Nah, wilayah ini jadi Austria sebenarnya ini ada hubungannya sama Perang Austro-Prussian War tahun 1866. Nah, jadi wilayah Prusia yang dilingkari warna merah itu ada di utara, dan di bawah ini adalah wilayahnya Prusia atau Konfederasi Jerman. Jadi wilayah Holstein yang dilingkari biru ini terapit oleh wilayah Prusia dan wilayah Schleswig. Dan juga Austria meminta wilayah lebih banyak, tapi ditolak oleh Otto von Bismarck, sang kanselir besi dari Prusia. Oke, kita lanjut. By the way, ini pakai HP ya, nggak pakai laptop. Kalau pakai laptop filenya agak gede gitu, jadi nggak bisa diedit gitu. Nah, penyebab perang. Penduduk di Schleswig-Holstein berbahasa Jerman. Mungkin pembalasan Prusia terhadap kekalahannya di Perang Schleswig pertama. Ini dulu sih. Penduduk di Schleswig-Holstein berbahasa Jerman tetapi mengakui Denmark sebagai raja pemimpin mereka. Nah, jadi di sini itu di Schleswig-Holstein penduduknya berbahasa Jerman tetapi mengakui Denmark sebagai raja mereka. Dan mungkin juga menurut admin sih pembalasan Prusia terhadap kekalahannya di Perang Schleswig pertama. Nah, jadi kerajaan Prusia melawan kerajaan Denmark. Prusia dibantu oleh sekutunya yaitu Kekaisaran Austria. Oke, kita langsung lanjut. Sebelum itu kalian harus klik tombol subscribe-nya dulu dan berikan komentar kalian di kolom komentar agar menjelaskan sejarahnya lebih fun, lebih menyenangkan dan mudah untuk dipahami ya. Sinilah tempatnya belajar sejarah ya. Dan juga perang ini juga sama ya jalannya kayak perang Franco-Prussian War tahun 1871. Nah, pada waktu itu saya akan bahas perang Franco-Prussian War sedikit ya. Nah, tahun 1871 atau 1870 itu ada wilayah namanya Alsace-Lorraine yang penduduknya berbahasa Jerman, tetapi ya Prancis mengklaim itu wilayahnya. Jadi Jerman, Prusia nggak terima, udah. Tapi tunggu dulu, ini sebenarnya yang jalanin perang ini yang yang terlihat sebagai agresor itu Perancis, bukan Prusia. Kenapa? Ini ada hubungannya sama Raja Prusia Wilhelm pertama dari Prusia yang sepupunya akan diangkat sebagai Raja Spanyol. Nah, masalah dari itu yang agak rumit sih. Saya nontonnya di channel Inspect History, pernah sekali tuh. Nah, itu kayak ada perundingan apalah gitu ya, yang menyebabkan Prancis terlihat sebagai agresor di dunia. Nanti lebih lengkapnya akan dibuat videonya tentang Franco-Prussian War. Sekarang kita lanjut. Di sini kompetensinya kalian udah pasti tahu ya, dari bendera-benderanya yang dikasih. Denmark dipimpin oleh Christian de Meza, Letnan Kolonel Charles Beck. Prusia dipimpin oleh Helmut von Moltke the Elder, dan
sang kanselir besi Otto von Bismarck. Austria dipimpin oleh Laksamana William von Tschaikov. Nah, di perang ini juga ada pertempuran laut ya, naval battle di wilayah Laut Utara atau Laut Baltik ya. Kalau nggak salah sih di Laut Utara ya. Nah, kita lanjut. Akhirnya sampai di sini juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan kalian wajib komen jika kalian punya ide atau apalah itu yang bisa membantu channel ini menjadi channel sejarah nomor 1 di dunia. Oh iya, by the way, ini adminnya kalian udah pasti tahu ya, adminnya masih anak-anak, umurnya masih kelas 6 tapi pintar sejarah. Nggak sombong. Oke, by the way, nanti konten selanjutnya itu ada Perang Dunia 1 dan Perang Austro-Prussian War ya. Mending nanti ke Austro-Prussian War dulu ya, habis itu ngikutin timelinenya aja. Habis itu Franco-Prussian War, habis itu kalau bisa membahas Anglo-Zulu War tahun atau enggak Battle of Eisenhower 1879. Habis itu langsung menuju First World War atau Perang Dunia 1. By the way, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.